Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Dek. Perkenalkan saya perawat Septikanti yang bertugas pada shift pagi hari ini, nggih Bu nggih. Nggih. Bisa disebutkan nama dan umurnya Ibu dengan Ibu sinten? Sumiyem, Dek. Ya umurnya pinten Ibu? 50, Dek. Oh nggih, 50 nggih Bu nggih. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait persyaratan pasien yang akan menjalani kemoterapi kanker serviks nggih Bu nggih. Nggih. Dan upaya apa saja yang dilakukan dan efek samping lalu upaya untuk mengurangi efek samping tersebut nggih. Ini nanti prosedurnya Ibu cukup mendengarkan apa yang akan saya berikan. Apakah Ibu bersedia Ibu? Ya. Ya Ibu sudah siap Ibu? Siap. Kalau begitu langsung saja Bu nggih. Nggih. Lalu ini Bu, persyaratan pasien yang akan menjalani kemoterapi Bu. Itu fungsi nilai ginjalnya, nilai urea kreatinin normalnya itu 7,20 mg per dl Ibu. Kreatinnya itu normal wanitanya itu harus 0,5 sampai 1,1 mg per dl. Fungsi hatinya, nilai SGOT atau SGPT-nya. SGOT itu serum glutamat oxalaosetic transaminase atau SGPT-nya itu serum glutamat pyruvic transaminase, berfungsi untuk membantu mencerna protein dalam tubuh itu. Normalnya itu harus 5 sampai 40 N per L per mikro per liter nggih. SGPT-nya itu 7 sampai 56 N per L. Hemoglobinnya Ibu itu harus 12 sampai 15 gram per dl Ibu, agar bisa melakukan kemoterapi kanker serviks ya. Leukositnya itu Ibu harus normalnya 3.500 sampai 10.500. Karena leukosit ini berfungsi untuk kekebalan tubuh Ibu. Lalu trombositnya Ibu harus berada pada angka normal sekitar 150.000 sampai 400.000. Karena fragmen kecil di dalam darah tidak memiliki warna dan sering disebut keping darah gitu ya. Lalu upaya pasien untuk memenuhi persyaratan menjalani kemoterapi. Jadi Bu, untuk memenuhi persyaratan yang saya sebutkan tadi, Ibu bisa mengkonsumsi makanan tinggi kalori protein seperti ikan gabus atau ikan kutuk Ibu. Jadi Ibu sebelum melakukan kemoterapi Ibu sering-sering makan ikan gabus. Ikan gabus itu kutuk. Ya, nggih. Lalu mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan seperti buah-buahan dan sayuran. Seperti buah beri, stroberi, raspberry, blueberry, ngoten niku nggih. Sayur-sayurannya nggih. Terserah sayur. Karena kandungan senyawa fitokimia dan zat lutein yang berfungsi mencegah pertumbuhan sel kanker. Ya, Ibu harus cukup istirahat Ibu untuk mempercepat penyembuhan kanker. Ya, Ibu harus cukup istirahat, malah jangan terlalu banyak aktivitas. Minum minimal 2000 ml per hari atau 2 liter per hari Ibu. Jadi sering minumnya harus sering Ibu. Karena untuk mengurangi dehidrasi pada Ibu dan tubuh Ibu dan kulit. Nah, setelah Ibu melakukan upaya untuk kemoterapi tadi, ketika Ibu sudah melakukan kemoterapi kan Ibu mengalami efek sampingnya kan Bu nggih. Nah, efek sampingnya apa saja toh kalau kemoterapi itu? Nah, seperti rambut rontok Ibu. Kalau orang kemoterapi itu emang seringnya rambut rontok Ibu, karena menargetkan semua sel yang dapat membelah dengan sangat cepat sehingga folikel rambut yang berfungsi menumbuhkan rambut juga akan menghancurkan sel-sel rambut. Ibu. Lalu yang kedua itu mual muntah, karena bahan kimia produk samping yang memicu mual muntah. Lalu orang yang kemoterapi itu kulitnya mesti kering Ibu, karena pengaruh obat kemoterapi, lingkungan dengan kelembapan rendah dan pemakaian sabun antiseptik dan ruangan yang ber-AC sehingga kulitnya cenderung kering. Lalu bisa
orang yang kemoterapi itu kulitnya hiperpigmentasi atau kehitaman Ibu. Yang membuat hiperpigmentasi itu obat seperti alkyating, agen, dan antitumor antibodi menyebabkan perubahan warna kulit jadi gelap. Lalu sering nyeri kepala Ibu atau pusing. Nah, stres dan tekanan diagnosis kanker pada sebagian orang, kerusakan saraf karena kemoterapi. Nah kan setelah Ibu merasakan apa efek sampingnya, nah ini upaya untuk mengurangi efek sampingnya yang tadi Ibu, seperti mual, muntah, pusing, rambut rontok, itu bisa dikurangi bisa dapat dikurangi Bu, agar tidak terjadi semuanya itu dengan higien rambut dan menyampaikan tumbuh kembali setelah terapi dihentikan. Gunakan sampo dan kondisioner berbahan ringan yang bermanfaat untuk melembabkan kulit, dan gunakan sisir yang bergerigi lembut Ibu untuk mencegah kerontokan rambut tadi. Hindari penggunaan produk rambut yang berbahan kimia seperti cat rambut Ibu. Ibu setelah kemoterapi disarankan untuk tidak cat rambut menggunakan lotion tanpa kandungan alkohol Ibu. Nah ini untuk kulit, karena di dalam lotion yang tanpa mengandung alkohol itu cocok dengan jenis kulit dan mengandung vitamin E untuk menambah kadar air pada kulit sehingga kulit Ibu tidak kering. Bisa juga menggunakan sunscreen dan aloe vera yang berfungsi untuk melembabkan kulit yang jenengan. Menganjurkan makan sedikit tapi sering Bu, jenis yang tidak merangsang mual dan muntah. Yang mudah dicerna seperti cracker, roti kering, usahakan untuk mengunyah dengan perlahan. Hindari banyak minum ketika makan ya Bu. Kalau makan makan, habis makan baru minum, jangan sering minumnya minum lek kata. Tapi kalau makan Ibu ndak boleh minum. Jadinya makan, selesai makan baru minum, bukan makan terus minum, makan minum, ngoten mboten nggih Bu nggih. Hindari makanan hangat dan panas karena akan menyebabkan semakin muntah Ibu. Jadi disarankan makanannya yang sudah dingin. Jangan jangan yang hangat dan panas karena dapat menyebabkan semakin mual atau muntah itu tadi. Hindari berbaring setelah makan. Jadi Ibu kalau setelah makan disarankan untuk duduk-duduk atau sambil nonton TV, baca buku atau apa. Pokoknya Ibu jangan langsung tidur guys, sehingga Ibu dapat mengurangi rasa mual itu tadi. Lalu mengonsumsi buah dan sayur seperti jeruk, pisang, apel karena mengandung banyak vitamin yang bermanfaat bagi pemulihan kanker jenengan. Nah, sayurnya itu bisa bayam, selada, buncis, kacang-kacangan, wortel. Selada itu jenis sayuran Ibu. Sayuran. Bawang putih yang dipanggang atau langsung dikonsumsi dapat menghambat pertumbuhan sel kanker Ibu. Nah, untuk mengurangi nyeri yang non farmakologi atau seperti pusing itu tadi Bu, Ibu bisa relaksasi Bu, mengatur pernafasan ataupun jantung supaya dapat bernafas dengan lega. Contohnya itu bisa yoga, meditasi, pijat relaksasi dengan musik atau dengan tertawa. Ini distraksi, memusatkan perhatian untuk menjauhi situasi yang tidak diinginkan dengan tujuan rasa kecemasan dan atau rasa nyaman. Contohnya melakukan hal-hal yang disukai seperti menghafalkan ayat Al-Quran. Ibu biasanya sukanya ngapain Ibu? Masak Ibu? Masak. Oh ya, Ibu bisa mengalihkan dengan masak gitu. Masak. Bentar. Dapur. Lalu guided imagery, membayangkan sesuatu hal yang disukai di pantai, di taman, di pegunungan, dan di danau. Ibu sukanya memikirkan sedang berada di mana? Di waduk. Melihat pemandangan itu Ibu itu bisa Ibu. Lalu grid control, mengalihkan perhatian namun tetap mengikuti arah dan panduan dari perawat. Alhamdulillah Ibu, saya sudah menjelaskan semuanya. Apakah ada yang ditanyakan Ibu?
Tidak. Oh tidak nggih. Kalau begitu saya pamit undur diri nggih Bu nggih. Terima Nggih. kasih atas kerjasamanya jenengan. Oh, Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk jenengan nggih Bu nggih, sehingga Nggih. Ibu dapat menerapkan ketika Ibu nanti ingin menjalani kemoterapi kanker cervix nggih Bu nggih. Semoga Nggih. Ibu cepat sembuh. Nggih. Kalau begitu saya pamit undur diri nggih Bu nggih. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dek. Nggih.